Kalau sebelumnya kemarin di akhir tahun gue bikin pembahasan soal best. Nah sekarang di awal tahun gue pengen bikin sebuah video soal apa yang harus kalian lakukan di awal tahun ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Yes. Nah, sebenarnya harusnya video ini gue upload pada saat literally di awal tahun banget lah ya. Mungkin around di tanggal 2 atau tanggal 3. Cuman kemarin karena kebetulan juga habis jalan-jalan sama keluarga, habis liburan juga dan baru balik aktivitas lagi. Kayaknya gue ngerasa ada yang ke-skip. Ya udahlah, jadi kita bikinin videonya agak mundur aja, tapi masih di awal tahun 2026. By the way, gue juga mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian semuanya. Semoga harapan kita semuanya lah, 2026 adalah tahun yang baik buat kita semua. Mulai dari kehidupan pribadi kita, keluarga kita, sehat semuanya pastinya, aman sentosa semuanya. Negaranya juga nggak ada kebijakan yang aneh-aneh, rukun, damai, aman, tentram, nggak ada ribut-ribut. Dan juga semoga industri ini juga tetap masih bisa berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan semestinya. Nggak ada black campaign lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau ngomongin soal awal tahun, memulai dengan segala sesuatu yang baru. Nah, kalau di awal tahun gini, gue ada beberapa tips yang bisa kalian ikuti. Dan juga ada beberapa kegiatan yang sering gue lakukan, tapi memang gue nggak pernah bikin ini jadi konten. Makanya, nah, pas banget di 2026 ini, gue pengen ngasih tips buat kalian, apa aja yang mesti kalian lakukan di awal tahun. Atau simpelnya, to-do list di awal 2026. Oke, kalau ngomongin soal awal tahun pasti ada peralihan dari segi cukai ya. Kalau kita ngomongin soal peralihan cukai kan setiap awal tahun tuh pasti misalnya kayak kita di bulan Januari atau Februari kita masih menemukan cukai-cukai kayak 2025 atau 2024 dan yang lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang punya kebiasaan steeping, nah ini penting banget nih ya. Steeping adalah proses di mana kita mematangkan si liquid itu sendiri ya, dengan cara kita tutup dengan rapat, masukin di tempat yang tidak terekspos sinar matahari sampai beberapa saat, bisa sekitar 2 minggu, 3 minggu, sebulan, dan bahkan ada yang sampai 6 bulan sampai dia bener-bener matang banget. Nah, tapi yang sering terjadi adalah kadang-kadang kita lupa. Nah, buat teman-teman yang kebetulan lagi nonton video ini dan juga kebetulan juga pernah nge-steeping liquid, nah lo perlu perhatiin tuh. Yang pertama adalah lo lihat kondisi dari liquid kalian. Nah, ini kebetulan gue juga ada liquid yang lagi gue steeping waktu itu. Ini kalau nggak salah steepingannya di 2023, which is itu sudah hampir 3 tahun yang lalu. Ini Hero Strawberry Cheesecake, one of my favorite. Nah, gimana caranya sih bang untuk kita ngelihat kondisi liquid kita yang selama kita steeping? Caranya gampang. Setelah dia, sebelumnya pada saat steepingnya kita tutup rapat ya, kita buka. Identifikasinya adalah pertama kita lihat dari segi fisiknya. Kalau warnanya masih gelap cenderung ke arah golden brown, masih aman digunakan. Dan cukainya pun juga ini 2023 pertengahan, sekarang 2026 awal, which is mungkin sekarang kurang lebih sekitar 2 tahunan. Masih oke untuk digunakan apa enggak? Kita lihat fisiknya dulu, dia warnanya masih kecoklatan, masih bagus, oke. Terus kalau mau lo tetesin ke tisu atau tetesin kemanapun, lo bisa lihat kondisi fisiknya lebih detail lagi. Nah, ketika aromanya masih berasa seperti aroma rasa awalnya atau rasa yang mereka tulis di sini, strawberry cheesecake misalnya, insya Allah masih aman nih. Jadi pertama dari segi fisiknya kita lihat warnanya masih oke, masih golden brown. Kita harumi seperti ini, kita bauin gini lah. Masih oke, artinya liquid ini masih layak untuk digunakan. Nah, kalau lo mau tesnya lebih valid lagi, lo tetesin either itu di OCC atau di RDA atau di RBA. Tapi kalau gue sih sarannya pakai RDA aja. Lo tes pakai single coil, misalnya pakai ini, Nitros pakai S101. Lo tetesin ke situ, begitu lo firing, sebelum lo puff ya, lo giniin dulu. Kalau baunya, aromanya masih berasa yang sama, baru lo coba puff. Ketika lo coba puff juga tidak ada perubahan rasa, selamat.
steeping Anda sukses dan juga masih layak untuk digunakan. Nah, terus yang udah nggak layak tuh kayak gimana bang? Yang udah nggak layak itu adalah ketika misal lo buka warnanya udah kayak oli yang udah lama nggak diganti, warnanya gelap, cenderung kayak minyak tukang pecel lele yang hitam banget. Nah, udah kayak gitu, terus begitu lo buka, lo giniin juga aromanya udah nggak karuan, udah nggak jelas, artinya sudah tidak layak untuk digunakan. Dan sebenarnya idealnya penggunaan si liquid itu sendiri maksimal banget itu biasanya di 2-3 tahun lah. Ini 2023 ya. 2023, which is sekarang hitungannya masih 2025, masih 2 tahun lah. Nah, kalau di 2 tahun kayak gini, biasanya ada perubahan dari segi rasanya. Kalau kita steeping nggak bener, ada perubahan dari segi nicknya, biasanya berasa lebih turun, dan juga ada beberapa layer yang commute. Tapi kalau steepingnya berhasil, lo akan dapetin rasa yang lebih tebel, lebih mouthful. Seperti itu guys. Nah, kita lanjut di poin selanjutnya, masih berkaitan dengan liquid tahun kemarin ya, ngomongin soal cukai. Nah, sebenarnya bang, cukai tahun lalu itu masih enak ngapa enggak sih? Masih layak dikonsumsi atau enggak sih? Jawabannya masih, selama kondisi fisiknya masih bagus. Tadi udah gue jelasin kondisi fisik itu seperti apa. Dan kalau misalnya kalian adalah tipikal orang yang suka beli liquid-liquid tahun lalu atau 2 tahun yang lalu karena ngejar promoan di vape store. Nah, lo mesti lihat dulu ya. Pertama, sil-silannya keras atau belum dibuka sama sekali. Setelah itu, lo bisa intip dari bawah sininya mungkin ada bocor atau enggak botolnya. Lo biasanya bisa identifikasi dari pita cukainya juga ada bocor atau enggak. Kalau misalnya nggak bocor, aman. Terus lo juga pastikan lihat dia naruhnya di mana. Kalau dia naruhnya agak di etalase depan yang kena paparan matahari, kalau gue pribadi sih sebenarnya tidak terlalu menyarankan. Karena biasanya liquid itu ketika kena paparan sinar matahari secara langsung dan berlangsung lama, itu bisa nurunin dari segi kualitasnya. Jadi kalau ngomongin soal cukai tahun lalu masih oke apa enggak? Jawabannya masih, selama kondisi fisiknya masih bagus dan juga nggak ada kebocoran. Jadi idealnya kalau batas maksimal cukai itu ya let's say kurang lebih sekitar 2-3 tahun lah. Tergantung dari segi kondisi dan juga penyimpanan. Kayak gitu guys. Nah, dari ngomongin soal cukai, soal liquid, sekarang kita ngomongin soal equipmentnya lah. Kita bisa bilang ngomongin soal baterai. Nah, ini juga yang sering banget teman-teman mungkin agak kelupaan soal baterai ya. Baterai adalah hal yang esensial ketika kita menggunakan sebuah device yang kita pergunakan seperti mod atau menggunakan IO yang model-modelan kayak gini yang pakai baterai juga. Ini esensial banget, penting. Nah, gimana sih bang sebenarnya cara ngecek kondisi baterai? Caranya gampang. Idealnya penggunaan baterai itu berkisar 1-2 tahun. Ideal penggunaan bagusnya. Tapi kalau kita orangnya cukup tertib, misal kita rajin ngecharge, terus juga kondisinya dia juga nggak ada penyok-penyok di baterainya. Biasanya yang sering penyok itu kalau kita pakai mechanical, terus juga nggak ada bagian yang kekupas, masih tetap bisa digunakan. Cuman kadang-kadang kalau lebih dari 2 tahun, biasanya tuh powernya agak sedikit menurun. Based on my experience, seperti itu. Paling penting lo perlu perhatikan adalah pastikan pertama menggunakan baterai original. Dan yang kedua adalah kalau misalnya ada bagian yang kayak ngelupas, bagian sealnya ini, ya caranya gampang, lo tinggal beli battery wrap. Banyak di mana-mana. Kalau udah ada yang ngelupas, tinggal lo buka semuanya. Terus pastikan insulator di dalam sininya ada kayak lingkaran hitam di situ. Jangan sampai dia kelepas juga. Terus mas tinggal masukin aja, plep. Langsung lo wrapping ulang supaya aman dan juga supaya nggak ada potensi konslet apalagi short yang bisa mengakibatkan baterai lo venting dan juga endingnya bisa meleduk. Nah, setelah ngecek kondisi fisik dari baterai, kita juga harus ngecek kondisi dari device kita. Cara ngeceknya gimana? Gampang. Kalau lo mau ngecek kondisi apa? Kondisi mod misalnya. Lo tinggal buka aja modnya. Dalam hal ini contohnya Hexom lah ya. Kita contohnya di sini. Ini di bagian ini adalah bagian yang paling sering kotor. Di bagian konektor baterai ini. Caranya lo bisa bersihin, lo sikat-sikat aja. Lo bersihin pakai tisu juga bisa. Terus lo bisa cek juga bagian konektor 510-nya. Nih, ini adalah bagian yang paling banget sering kena liquid. Ini juga mesti lo cek juga nih bagian 510 konektor ini. Kalau misalnya ada sisa-sisa liquid, lo bisa bersihin. Kalau pengen, sebenarnya kalau pengen deep cleaning sih lo bisa bawa aja langsung ke VapeZoo lah, lebih aman, lebih gampang juga. Dan biasanya kalau kita cek sampai detail gitu, ketahuan tuh kalau misalnya ada hal yang misal
kayak ada bagian yang crack atau bagian konektor yang mungkin kayak udah agak kotor. Nah, di situ bisa ketahuan. Jadi makanya biasakan di awal tahun itu kita cek kondisi device-device kita juga. Kalau untuk mod ya lo bisa cek kondisi fisiknya supaya dia tetap prima, dan juga kalau misalnya kita menggunakan atomizer kayak RDA kayak gini, sama juga lo cek apakah bautnya kondisinya masih bagus atau enggak, silanya juga masih oke atau enggak, apakah mungkin sudah getas perlu diganti atau enggak, dan juga bagian sini juga perlu lo bersihin, konektornya juga perlu lo bersihin, dan juga perlu dikencengin supaya kadang-kadang suka misfiring gara-gara si konektornya kendor. Seperti itu ya. Jadi setelah ngecek liquid, ngecek baterai, dan juga sekarang kita saatnya untuk ngecek device kita. Apakah masih oke atau ada kekurangan atau ada kotor atau enggak. Jadi supaya performanya oke terus. Nah, untuk poin selanjutnya adalah ada namanya ritual bersih-bersih atomizer. Jadi, buat teman-teman yang kebetulan punya koleksi atomizer cukup banyak, nah ini penting banget buat kalian. Kalau kalian kebetulan juga suka gonta-ganti, pastikan atomizer kalian yang ada di display kayak gua gini di belakang sini, itu pastikan dalam keadaan yang kering. Kalau lo mau simpan dalam kondisi yang lama, pastikan dia kering, jangan sampai ada liquid di dalamnya, jangan sampai dia kondisinya kotor, karena bisa juga nanti ada potensi karatan dan lain-lain. Dan juga pastikan di dalamnya tuh nggak ada coil, juga nggak ada kapas gitu ya. Jadi kalau misalnya once lo pengen pakai, lo tinggal bilas sedikit aja dengan air, set gitu ya, lo keringin pakai tisu, that's it, selesai. Nggak perlu kayak lo mesti bongkar-bongkar lagi, karena kadang-kadang kayak gitu PR ya. Itu sering terjadi, biasanya permasalahannya itu di IU-an kayak gini, RBA-RBA-an. Karena kadang-kadang kita suka kelupaan, atau misalnya pakai IO RBA kayak gini-gini nih juga kadang-kadang suka kelupaan juga. Jadi kalau misalnya lo pengen simpan dalam jangka waktu yang mungkin let's say lebih dari seminggu atau sebulan, better dikosongin aja supaya kondisinya dia tetap bersih. Jadi kalau pengen lo pakai ya tinggal lo bersihin sedikit doang lah, tinggal kayak bilas sedikit langsung bisa dikeringin. Seperti itu. Dan di poin terakhir adalah kita cek kira-kira perlu upgrade atau enggak. Ini yang paling penting guys. Jadi buat teman-teman, kadang-kadang ada beberapa tipe-tipe orang yang suka kefomoan sama sebuah produk. Misal ada produk mod yang lagi rilis, baru rilis, atau mungkin kayak ada colorway baru, langsung di-cop, langsung beli. Nah, ini penting banget buat teman-teman dengan kondisi yang kurang terlalu, mungkin ya kalau kita ngomongin soal 2025 kan ada beberapa kondisi yang kurang terlalu baik lah ya. Kalau bahasa anak gaulnya, in this economy, kita lebih perlu selektif untuk membeli sebuah produk. Jadi kalau misalnya dirasa belum terlalu penting untuk upgrade, nggak usah upgrade gitu. Kayak lo masih punya device masih oke, masih bagus, masih powernya masih proper, dan juga mungkin kayak lo beli mungkin setahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu, nggak terlalu butuh secara fitur-fitur yang barunya juga nggak terlalu dibutuhin gitu. Kayak misalnya ada beberapa gimmick-gimmick itu, nggak usah, pakai aja yang udah ada. Kecuali kalau misalnya kalian sudah mengidam-idamkan sebuah mod gitu ya, yang harganya mungkin agak pricey, atau mungkin atomizer yang harganya agak pricey, ya nggak ada masalah. Toh juga uang-uang kalian juga. Tapi kalau misalnya gue pribadi memberikan saran, kalau kalian nggak terlalu butuh-butuh banget buat upgrade, atau kondisinya masih bagus, nggak perlu di-upgrade. Karena yang perlu dibeli secara rutin itu adalah liquid, kedua adalah coil, dan yang ketiga adalah cotton. Dan juga pastinya cartridge. Itu adalah barang-barang yang habis masa pakai ya. Kayak cartridge, kapas, coil itu perlu diganti. Tapi kalau misalnya untuk mod, ya nggak perlu diganti lah. Sama liquid juga perlu diganti. Perlu mungkin kayak low rolling juga oke. Cuman kalau untuk ukuran device kayak mod, pot, RDA, RBA, RTA, kalau nggak terlalu penting-penting banget, atau kalau mungkin kalian budgetnya lagi kurang ada gitu ya, atau mungkin ada beberapa concern untuk digunakan untuk yang lain, better ditahan dulu. Jadi jangan gampang kemakan FOMO-FOMOan gitu ya. Kecuali kalau memang lo ngerasa kayak, oh gue udah lama nih nggak ganti device, atau gue udah lama nih nggak beli mod, kayak gue pengen upgrade di tahun ini. Nah, lo boleh upgrade. Tapi kalau misalnya kayak lo terakhir kali upgrade di mungkin tahun lalu gitu ya, kayak please nggak usah lah. Tungguin sampai bener-bener oke, pas, baru langsung disikat. Kayak gitu. Oke, dari gue sih itu aja pembahasannya. Mungkin video agak sedikit lama. Ya kalau misalnya ini bisa cepetin juga ya. Anyways, buat teman-teman semuanya, kita berharap semoga 2026 adalah tahun yang baik bagi kita semuanya di segala macam sisi industri apapun ya. Dan juga semoga Indonesia aman, tentram, nyaman, dan juga nggak ada hal yang aneh-aneh lagi. Oke, that's it for today's videos. Gue Zaki pakai liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Happy New Year 2026. Thank you guys.